Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniar Ajeng Nara Pertiwi dengan NIM 192020100103 akan mempresentasikan jurnal akhir saya mengenai peran Dinas Kehutanan dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu Pacet, Kabupaten Mojokerto. Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pendahuluan. Kepariwisataan merupakan sektor komoditi serta sebagai devisa negara kedua setelah minyak bumi dan gas alam. Peranan pemerintah memiliki usaha untuk melakukan pengembangan wisata guna meningkatkan devisa serta lapangan pekerjaan. Di antaranya seperti melalui bidang promosi, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana, juga melakukan kerjasama. Pengembangan wisata dalam keberhasilannya tidak terlepas dari peran berbagai kalangan pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021. Destinasi di wisata Taman Hutan Raya Raden Sorjo, keberadaan tanah subur pada ketinggian lebih dari 700 meter dan kemiringan kurang dari 1%, membuat Pacet cocok menjadi tujuan wisata, salah satunya wisata panorama Petung Sewu yang berdiri sejak tahun 2017. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti fasilitas toilet umum yang belum direnovasi, spot foto banyak yang rusak, juga kafe atau warung yang belum layak. Kemudian yang kedua yaitu penerangan di wisata panorama Petung Sewu masih menyalur pada penerangan jalan umum sehingga dalam penerangannya di jam-jam tertentu saja. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya kerjasama antara pemerintah dan pihak pengelola. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian, peran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu Pacet Mojokerto dengan menggunakan komponen-komponen dari Pitana dan Gayatri. Yang pertama yaitu peran Dinas Kehutanan sebagai motivator, peran Dinas Kehutanan sebagai fasilitator, dan juga peran Dinas Kehutanan sebagai dinamisator. Metode penelitian. Lokasi penelitian berada di wisata panorama Petung Sewu Pacet Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi. Sumber data yang pertama dari data primer dan kemudian yang kedua yaitu data sekunder. Teknik analisis data yang pertama reduksi data, dua penyajian data, dan tiga penarikan kesimpulan. Kemudian selanjutnya yaitu hasil peran Dinas Kehutanan sebagai motivator dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu Pacet. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 bahwa pengembangan pariwisata dibutuhkan adanya upaya yang harus dilakukan dari berbagai pemangku kepentingan. Peran pemerintah sebagai motivator sangat diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan dan berkembang. Di antaranya sebagai informasi, promosi wisata. Melalui iklan, potensi pariwisata yang tersedia dapat diketahui oleh masyarakat luas. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan UPT Tahura Raden Sorjo melakukan berbagai upaya promosi melalui media sosial. Selain promosi media sosial, salah satu peran pemerintah sebagai motivator yaitu dengan membentuk sebuah event yang nantinya akan memperlihatkan semua objek wisata yang ada di kawasan Taman Hutan Raya Raden Sorjo. Kemudian peran Dinas Kehutanan sebagai motivator dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu. Tarif retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2016 mengenai tarif retribusi wisata cukup dengan membayar harga tiket masuk sebesar Rp10.000, retribusi parkir sebesar Rp3.000, dan juga biaya asuransi sebesar Rp1.000. Wisata panorama Petung Sewu dinilai mempunyai pengaruh besar dalam kontribusi PAD atau pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Event tersebut dilaksanakan setiap 1 tahun sekali yang nantinya untuk meramaikan wisata yang ada di kawasan Taman Hutan Raya, salah satunya wisata panorama Petung Sewu. Peran Dinas Kehutanan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu. Kebutuhan umum atau fasilitas dapat memberi dukungan kelancaran kegiatan ialah infrastruktur dalam pengembangan pariwisata, sehingga pemerintah harus mampu membangun untuk mengelola tempat wisata yang efisien.
Peran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu antara lain membangun gapura candi sebagai pintu masuk, mendirikan paviliun, dan memelihara jalan di depan pintu masuk pengunjung. Kemudian selanjutnya yaitu peran Dinas Kehutanan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator sebagian besar lengkap, tetapi masih belum maksimal. Akibatnya, perkembangan fasilitas saat ini di wisata panorama Petung Sewu masih sangat minim. Yang pertama seperti toilet umum yang belum direnovasi, banyak spot foto yang rusak, juga kafe atau warung yang masih kurang praktis untuk digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu peran Dinas Kehutanan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu. Dari kondisi fasilitas tersebut, cara yang dilakukan oleh pengelola BPPS atau UPT Taman Hutan Raya Tahura Raden Sorjo ini dalam menambah modal untuk memperbaiki fasilitas dengan sedikit demi sedikit. Yang pertama dengan membuka persewaan payung, tikar, tripod, dan menjual jas hujan juga makanan dan minuman. Kemudian selanjutnya menyediakan fotografer untuk wisatawan dengan cukup membayar Rp10.000 untuk per 3 fotonya. Peran Dinas Kehutanan sebagai dinamisator dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu. Yang pertama, dinamisator dalam keberlangsungan pembangunan terhadap sektor pariwisata ideal, pemerintah swasta maupun masyarakat harus mampu bersinergi dengan baik. Kemudian pemerintah daerah sebagai salah satu pihak yang memiliki wewenang terhadap pengembangan pariwisata mempunyai peran yang penting guna mensinergikan ketiga belah pihak, sehingga nantinya tercipta sebuah simbiosis mutualisme bagi pengembangan sektor pariwisata. Selanjutnya, peran pemerintah yakni bertugas guna membuat kebijakan serta perencanaan yang sistematis dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu. Sebagai contoh, yakni pemerintah menyediakan dan ikut dalam pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata, meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia yang bekerja sebagai tenaga kerja di bidang pariwisata dan lain sebagainya. Peran Dinas Kehutanan sebagai dinamisator dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu. Yang pertama, pihak swasta atau UPT Taman Hutan Raya Raden Sorjo ini di mana sebagai pelaku bisnis memiliki peran dalam menyediakan sarana pendukung akan pariwisata. Selain itu, terdapat juga relawan dari desa sekitar yang ikut andil dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu. Dari riset lapangan menunjukkan peran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai dinamisator dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu dikatakan belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya hubungan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, yaitu UPT Taman Hutan Raya Raden Sorjo, dan masih kurangnya komunikasi dengan para relawan yang ikut andil dalam pengembangan wisata. Pembahasan peran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu dapat diukur melalui model teori peran pemerintah dari Pitana dan Gayatri yang terdiri dari 3 indikator. Yang pertama motivator, fasilitator, dan dinamisator. Oleh karena itu, peneliti menjadikan 3 indikator tersebut sebagai dimensi dalam penelitian peran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Temuan penting dari penelitian, peran pemerintah dalam pengembangan wisata panorama Petung Sewu masih belum berhasil sepenuhnya, dikarenakan pemerintah hanya menyediakan fasilitas di beberapa objek seperti membangun tempat ibadah dan pendopo, perbaikan jalan hanya di depan pintu masuk wisata, dan fasilitas toilet umum yang masih seadanya. Kemudian spot foto yang rusak dan belum direnovasi, lalu kafe atau warung yang masih belum layak dan kurang praktis untuk digunakan. Selain itu, penerangan masih menyalur pada penerangan jalan umum atau PJU yang akan menyala di waktu tertentu saja. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis untuk menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam mendukung teori-teori yang telah ada sehubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian sebagai bahan masukan dalam rangka mengetahui peran pemerintah, kemudian sebagai dasar untuk mengadakan analisis lebih lanjut lagi peneliti lain yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu bagi pihak instansi sebagai tolak ukur dalam upaya mewujudkan peran dinas provinsi dalam pengembangan wisata. Kemudian bagi mahasiswa, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tambahan mengenai peran dinas provinsi dalam pengembangan pariwisata. Kemudian selanjutnya yaitu bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar
kegiatan ilmiah untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian di bidang yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.